Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja teman-teman. Kemarin kita baru bahas sampai ke huruf fa-nya saja. Maka sisanya masih banyak yang belum kita bahas. Kita akan coba bahas pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan coba lanjutkan ke huruf yang ini ya. Ada bentuk huruf, bentuknya seperti mangkok teman-teman sekalian. Tapi dia ada titik duanya di bawah. Nah, ini namanya huruf apa? Namanya adalah huruf ya. Saya izin tulis teman-teman ya di bawah. Nah, namanya adalah huruf ya. Bagaimana cara melafalkan huruf ya? Huruf ya itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf Y pada abjad alfabet. Ya, yi, yu, ai, i, ui, ya, ya, yi. Nah, itu adalah huruf ya dia. Oke. Tapi kalau teman-teman pengen tahu kaidahnya huruf ya ini dilafalkan dari mana? Oke, kita cari tahu. Ya, kita cari tahu di mana huruf ya ini dilafalkan. Nah, oke. Jadi kalau kita pengen simple, kalau kita pengen pengen simple, huruf ya dilafalkan dari mana? Lafalkan sebagaimana kita melafalkan huruf Y pada abjad alfabet. Beres. Ya, huruf ya dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf Y pada abjad alfabet. Beres. Gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman pengen tahu di mana kaidahnya, seperti apa kaidahnya? Oke, baik. Perhatikan. Kita ingatkan, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Maka di mana tempat keluar huruf ya? Nah, titik artikulasinya seperti apa? Nih. Huruf ya dilafalkan dari nama istilahnya adalah wastul lisan. Ya, wastul lisan itu artinya adalah lidah bagian tengah atau tengah lidah. Diapain bang tengah lidah kita? Oke. Nih, tengah lidah kita seperti ini kan teman-teman, lihat ya. Jadi tengah lidah kita nggak di bawah, tapi dia menaik ke arah langit-langit. Tapi naiknya itu dia nggak sampai nempel. Dia hanya menaikkan saja dan mengarahkan saja tengah lidahnya ke arah langit-langit seperti ini. Nah, ya jadi nggak nempel. Kalau tengah lidahnya sampai nempel ke langit-langit, itu nanti jadi huruf jim. Jaji ju aja. Tuh, jadi huruf jim dia. Jaji ju aja. Tuh, ya. Oke. Nah, jadi huruf ya hanya hanya mengangkat bagian tengah lidah kita ke arah langit-langit. Ya, yi, yu, ai. Beres. Nah, itu secara kaidahnya. Wal wastu fajibu shinu ya. Tapi kalau pengen mudah, lafalkan saja huruf ya sebagaimana kita melafalkan huruf Y pada abjad alfabet. Jelas sampai sini, teman-teman sekalian? Kita lanjutkan kembali ya. Baik. Seperti itu huruf ya dilafalkan ya. Tinggal kita praktekkan saja dalam pelafalan ya. Nah, fa ya selanjutnya huruf ya di sini kita mendapati dia berharokat baris atas. Nah, mana nih? Nah, sret. Oke, huruf ya-nya sudah kita bahas, sekarang kita bahas harokatnya. Teman-teman sahabat-sahabat sekalian, jika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya adalah harokat fathah. Saya izin tulis teman-teman sekalian, namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka basicnya dia mesti dibaca dengan vokal A. Basicnya dia dibaca dengan vokal A. Maka huruf ya-nya di sini tetap dibaca dengan vokal A, tidak menjadi y, tidak menjadi yu. Oke, sip. Sekarang jika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat fathah dan keluarnya adalah vokal A pada huruf tersebut, maka dia termasuk ke dalam huruf yang malah dihapus lagi ya. Termasuk ke dalam huruf yang tipis. Oke, termasuk ke dalam huruf yang tipis. Ya, kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal, ya, kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal, oke. Emang bukan vokal A, Bang? Nah, ternyata bukan. Tapi huruf tebal itu ketika dia berharokat fathah, bunyinya tidak akan condong pada vokal A. Tapi dia condong terdengar seperti mengeluarkan bunyi vokal O. Ya. Condong mengeluarkan seperti bunyi vokal O. Contohnya huruf-huruf tebal apa aja? Contohnya ini. Huruf shad ketika dia berharokat fathah, maka dia nggak dibaca sa. Tapi dia dibacanya so. Huruf dod ketika kita baca dia berharokat fathah, dia nggak dibaca da, enggak, tapi do. Nah,
keluarnya terdengar seperti vokal O kan? Kenapa terdengar seperti vokal O? Karena dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Jadi huruf yang tebal itu ketika dia berharokat fathah, bunyinya condong bukan pada vokal A, ba, ta, sa, bukan vokal A, tapi pada vokal O. So, do, to, lo, ho, lo, dan yang lainnya. Oke, paham sampai sini ya? Kita lanjutkan kembali ya. Oke, kita lanjutkan. Maka kita cek huruf ya, ternyata ketika fathah vokalnya bukan O tapi A, maka huruf ya termasuk ke dalam huruf yang karakternya tipis. Oke, jangan lupa teman-teman sekalian ya, jika kita mendapati ada huruf berharokat fathah, keluarnya vokal A dan tipis, berarti kadarnya bagaimana agar kita melafalkan fathahnya sempurna dan kadar tipisnya tetap terjaga. Caranya seperti apa? Caranya dengan, ini analogi dari kami saja ya. Caranya dengan cara BM, BMSS teman sekalian ya. Oke. BMSS saya izin tulis ya. Bismillah. Nah, ini analogi dari kami, bahasa kami saja. Ya, nanti kita contohkan yang dimaksud dengan BMSS itu seperti apa. BM artinya adalah buka mulut. SS adalah sambil senyum, sambil seolah sedikit tersenyum. Buka mulut sambil senyum. Oke, perhatikan. Ya, jadi huruf vokal A itu ketika fathah itu dia dibaca bukan hanya sekedar membuka mulut. Ya, tapi ya. Jadi ada senyumnya sedikit. Ya, a, ba, ta, sa. Kalau dia cuman buka mulut saja, a, ba, ta, sa. Oke? Jelas? Nah, gitu. Jadi huruf-huruf hijaiyah ketika dia berharokat fathah, baik dia vokal A, baik dia vokal O, semuanya buka mulut. Termasuk vokal O pada huruf tebal, ketika fathah dia nggak monyong. Minasyaitoni, minasyaitoni, dia nggak monyong, tapi buka mulut saja. Angkat pangkal lidahnya. A'udzu billahi minasyaito. Nggak monyong kan? Cuman buka mulut saja. Cuman bedanya kalau huruf tebal ketika fathah dia hanya buka mulut. So, lebih tertutup. So, kalau di huruf tebal, huruf tipis, vokal A dia lebih terbuka. Sa. Ada senyum-senyumnya sedikit, kita analogikan. Sa, a, a'udzu billah, la, bukan la. Terima kasih Topi Koboynya, barakallahu fikum. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Oke, sip. Nah, kita lanjutkan. Jadi dibacanya faya, bukan faya, tapi fa. Ada senyumannya sedikit, buka mulutnya jelas, sambil senyumnya dihadirkan sedikit. Faya. Nah, gitu ya. Fayauma, fayauma. Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Yuk, kita lanjutkan kembali. Kalau teman-teman rasa ini ada yang penting, silahkan di screenshot layar HP-nya, disimpan di galeri HP, di galeri foto HP-nya masing-masing. Oke? Sip. Kita lanjutkan kembali ya. Nah, faya selanjutnya. Tadi malam ini sempat kita bahas sekilas. Kita bahas lagi ya. Di sini kita mendapati ada huruf waw dalam kondisi sukun yang dia diikuti oleh huruf berharokat fathah. Oke, teman-teman ada yang tahu kondisi ini apa? Jika teman-teman dapati ada waw sukun yang dia diikuti oleh huruf berharokat fathah, ini nama kondisinya disebut dengan kondisi lin. Apa? Namanya disebut dengan kondisi lin. Ya, saya izin tulis dulu ya. Nah, lin atau layin. Apa itu lin atau layin? Kita kenalan dulu secara keadaan. Ketika kita mendapati ada waw sukun yang diikuti oleh fathah, atau kondisi lainnya adalah ketika teman-teman mendapati ada ya sukun, oke, ya sukun yang diikuti oleh huruf apapun yang berharokat fathah. Nah, ini adalah dua keadaan yang disebut dengan lin atau layin. Ada yang menamakan dia dengan harf lin, boleh. Ada yang dia menamakan dengan harful lin, boleh. Ada yang dia menamakan dengan huruf lin, boleh. Tapi jangan sebut ini sebagai madlin. Nah, ada yang menyebutkan ini madlin, maka ini bukan madlin. Nanti kita bahas ya kenapa dia bukan madlin. Oke, kita bahas dulu yang basic. Ini adalah lin. Kita sepakati dulu ini adalah lin, bukan mad, tapi lin atau layin. Ya. Nah, lin itu apa? Lin itu artinya adalah lembut.
teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian. Layyin itu apa? Layyin itu artinya adalah lunak. Nah, jadi ketika mendapati keadaan ini, waw sukun atau ya sukunnya harus kita baca dengan lembut atau lunak. Contoh, fayauma, yauma, jangan sampai fayauma, enggak gitu, tapi lembut dia. Fayauma, kalau misalnya contoh ya sukun sebelumnya fathah, a'udzu billahi minasyaitonir, lembut dia dibacanya. Yauma ghairi khaufun bait al-lail. Nah, itu semua contoh-contoh keadaan lin. Jadi ada ya sukun atau waw sukun yang diikuti oleh huruf apapun yang berharokat fathah, maka itu adalah lin. Jelas teman-teman sampai sini? Bisa diikuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat bergabung. Harfulin bukan ya kak, boleh teman-teman sebut dengan harfulin, boleh teman-teman sebut dengan huruf lin, ya silahkan. Tapi yang bukan itu adalah madlin, dia bukan mad. Ya, mad itu kalau misalnya nih perhatikan teman-teman, mad itu dia disebut dengan madlin kalau apa? Kalau ada di akhir kalimat. Misalnya gini, saya izin hapus dulu bagian ini, saya izin hilangkan dulu atau saya izin sembunyikan dulu bagian ini. Misalnya nih, ceritanya kita lagi berada di akhir ayat ceritanya ya. Nah, di sini tuh ceritanya, misalnya ceritanya kita lagi di akhir ayat kedua ceritanya ya. Nah, di sini itu. Nah, kalau contohnya seperti ini, fayau bertemu dengan huruf apapun yang dia disukunkan, kan ini mimnya asalnya berharokat fathah. Terus ceritanya nih, di sini adalah akhir ayat. Berarti kan kita akan berhenti di huruf mimnya. Nah, ketika kita berhenti di huruf mimnya kan dia berharokat fathah fayauma. Kalau berhenti kan dia jadi sukun. Oke, perhatikan, dia kan jadi sukun. Oke, nah jadi sukun kan. Nah, ketika kita mendapati ada huruf lin, ada kondisi lin yang bertemu dengan huruf apapun yang disukunkan, ya akibat berhenti, ya maka itu baru jadi madlin. Contohnya dia boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Contoh fayaum. Contoh saja ini untuk perumpamaan saja. Fayaum. Nah, itu baru madlin. Tapi kalau kondisinya kita tidak berhenti pada huruf setelah madlin, ya, tidak disukunkan huruf setelah madlinnya, setelah linnya seperti ini. Nah, seperti ini maka ini tidak ada kondisi madlin karena kita tidak berhenti di sini. Fayauma, dan yaunya pun nggak dibaca panjang, tapi dibaca langsung saja. Fayauma. Bisa difahami? Jadi jangan sebut ini madlin kecuali kita linnya bertemu dengan huruf yang disukunkan akibat berhenti. Contohnya tadi. Atau misalnya contohnya lainnya adalah ketika kita berhenti di setiap akhir ayat surah Al-Quraisy. Di ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Lin bertemu dengan shayf, jadilah madlin di sana. Bisa difahami teman-teman sampai sini? Kita lanjutkan kembali ya, insyaallah. Sip teman-teman ya. Fayauma. Oke, kita lanjut teman-teman sekalian. Nah teman-teman, ini seru nih. Kemarin saya dapat pencerahan sedikit teman-teman. Salah satu kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan waw sukun dalam kondisi lin apa coba? Saya izin jelaskan. Banyak orang Indonesia itu ngajinya ya pengen kedengeran enak, merdu, sehingga banyak orang yang ngajinya begini, suaranya semua masuk ke dalam hidung. Bismillahirrahmanirrahim, kedengerannya pengen enak sehingga suaranya dimasukin ke hidung. Bismillahirrahmanirrahim, masuk hidung. Nah, contohnya di sini banyak orang melafalkan ini, yauma, pengen kedengeran enak yaunya, akhirnya masuk hidung.
Enggak, tapi fayau tidak boleh masuk hidung. Fayauma, jangan fayauma. Nah, itu ya kesalahannya adalah jangan biarkan kita ketika melafalkan waw sukun jangan masuk ke dalam rongga hidung. Yauma, enggak, tapi fayauma, fayauma, fayau, bukan yau. Oke? Ya, siapa yang suka gitu? Pengen suaranya enakeun, kedengeran sama orang enakeun, enak, tapi dia ternyata suaranya malah masuk ke dalam rongga hidung. Fayauma, enggak, tapi fayauma, fayauma. Nah, gitu ya. Oke, lanjutkan lagi teman-teman sahabat sekalian. Fayauma, ini silakan, sudah tadi difoto ya, kita hapus dulu. Oke, selanjutnya di sini kita mendapati ada huruf namanya huruf mim. Kita kenalan nama asli ketika dia tidak berharokat, teman-teman harus tahu namanya adalah huruf mim, sehingga teman-teman jangan sampai bilang ini adalah huruf ma, karena tidak ada huruf hijaiyah yang namanya adalah huruf ma. Oke, sip. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf mim? Persis sebagaimana kita melafalkan huruf m pada abjad alfabet. Persis sebagaimana kita melafalkan huruf m pada abjad alfabet. Oke, kalau kita bilang m gimana? Cukup menyentuhkan bagian bibir atas dan bibir bawah kita saja kan? Contohnya ma mi mu am, ma mi mu am. Bibir atas, bibir bawah nempel, itulah huruf mim, itulah huruf m. Sama persis. Sama ya? Nggak ada bedanya. Oke? Sip ya. Tapi salah satu bentuk kehati-hatian ketika kita melafalkan huruf mim, jangan sampai bibirnya terlalu apa? Terlalu dilipat. Ma, mi, mu. Tidak, cukup sentuhkan bibir atas dan bibir bawah saja. Ma, mi, mu. Oke? Sip? Jelas ya? Kita lanjutkan kembali. Nah, selanjutnya fayauma. Ingat, dia mimnya ternyata berharokat baris atas. Baris atas namanya harokat fathah. Basicnya huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah itu bisa dibaca dengan dua kondisi. Ada yang bisa dibaca dengan vokal a, ma, ya, sa, a, ba, ta, za. Itu semua vokal a, berarti tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Tapi ada juga huruf-huruf sebagiannya dia dibaca terdengar seperti vokal o. So, bo, po, wo, bo, ho, lo, ko, ro. Nah, kalau ada huruf hijaiyah ketika dia berharokat baris atas atau fathah dan keluarnya adalah bunyi vokal o, maka tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Oke, sekarang yang kita lihat ya, perhatikan di sini mim ketika berharokat fathah dia dibaca dengan vokal a atau dia dibaca dengan vokal o. Ternyata dia dibaca dengan vokal a ya. Mim kan nggak dibaca fayaumo ya, tapi dibaca fayauma. Nah, dibaca fayauma. Maka mimnya dia dibaca dengan vokal a, tandanya mim termasuk ke dalam huruf yang tipis karena bukan vokal o. Fayauma. Jangan lupa kalau kita mendapati kondisi ada huruf berharokat fathah, keluarnya adalah vokal a, berarti pastikan cara melafalkan fathahnya dengan kadar yang tipis, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Dengan cara apa? Dengan cara BMSS. Kita ingatkan lagi ya, BMSS ini adalah bahasa analogi kami saja. Apa itu? Buka mulut sambil senyum. Buka mulut sambil seolah seperti sedikit tersenyum. Oke? Nah, jadi bukan kita melafalkan begini. Bukan hanya kita lafalkan fayauma, bukan ma, bukan hanya asal sekedar membuka mulut saja ma, tapi ma. Huruf tipis itu punya sifat istifal dan infitah. Istifal itu artinya pangkal lidah kita terhampar, pangkal lidah kita nggak naik, pangkal lidah kita rileks. Lalu apa tuh namanya? Dia sifatnya infitah, aula mulutnya, rongga mulutnya terbuka. Kita analogikan dua sifat tadi agar bisa lebih kita tunaikan dengan cara seperti tersenyum. Ma, ya, fa, fayauma, jangan fayauma, jangan faya, atau fayauma. Ya, jelas teman-teman sampai sini? Bisa? Jadi pastikan clear, jelas fathahnya tipis. Fa,
fayauma, fayauma, fayauma. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Bismillah. Jelas teman-teman sekalian? Yuk kita lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaumai. Nah gitu ya. Jadi ma, jangan mo, tapi ma, bukan mo ya. Sip, saya izin teman-teman sekalian. Fayaumai. Oke. Selanjutnya teman-teman sekalian. Nah, di sini kita mendapati ya, invitah itu artinya aula mulut terbuka. Tadi yang bertanya, apa itu invitah? Invitah itu aula mulut atau rongga mulut terbuka. Teman-teman, ini huruf apa? Huruf yang saya blok ini namanya adalah huruf, ada yang tahu? Namanya adalah huruf hamzah ya. Nah, saya izin tulis. Ini namanya adalah huruf hamzah. Ketika dia tidak berharokat, dia namanya hamzah. Jadi namanya bukan huruf i. Namanya bukan huruf u, namanya bukan huruf a. Namanya adalah hamzah. Oke. Nah, hamzah di sini bagaimana cara melafalkan? Hamzah itu gampang, teman-teman. Hamzah itu mudah, insya Allah. Persis sebagaimana kita melafalkan a, i, u pada abjad alfabet. Seperti kita melafalkan a, i, u pada abjad alfabet. Oke. Sip. Nah, yang perlu kita perhatikan berarti adalah apanya? Harokatnya. Harokatnya yang kita perhatikan. Harokatnya di sini, hamzahnya dia berharokat apa? Nah, perhatikan, sret. Dia berharokat baris bawah. Baik, jika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di bawahnya ada baris bawah seperti ini namanya adalah harokat kasroh. Ya, kalau tadi baris atas namanya harokat fathah, kalau baris bawah dia namanya adalah harokat kasroh. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, maka basicnya dia mesti dibaca dengan vokal i. Oke, maka hamzahnya di sini dia dibaca dengan vokal i dan dia dibaca menjadi i. Tidak fayauma'a, tidak fayauma'u, tapi fayaumai gitu. Oke? Sip. Nah, sekarang teman-teman kita belajar bagaimana cara menyempurnakan vokal i pada huruf hijaiyah alias harokat kasroh. Bagaimana caranya? Ternyata ada aturan mainnya kalau kita ingin pelajari. Jadi, cara menyempurnakan pelafalan harokat kasroh vokal i itu dilafalkan dengan cara RRB ATL. Ini hanya singkatan dari kami saja. Ya, RRB ATL. Apa itu RRB ATL? Rendahkan rahang bawah dan angkat tengah lidah. Wa dhun khifadhin bin khifadhin lil fammi yatimu. Sempurnanya harokat kasroh itu dilafalkan vokal i-nya dengan cara bukan hanya sekedar cengar-cengir meringis-ringis seperti ini. I, tidak, tapi dengan cara pertama, rendahkan rahang bawah kita. I, jadi mulut itu bukan ke samping. I, tapi i. Bismillahi, bismi, i bukan i tapi i. Itu yang pertama, rendahkan rahang bawah. Yang kedua, setiap huruf apapun yang dia berharokat kasroh, vokal i-nya dia tidak akan pernah sempurna vokal i-nya kalau apa? Dia tidak angkat tengah lidah kita. Harus diangkat tengah lidah kita. Kita buktikan ya. Ya. Nih, kita buktikan. Perhatikan baik-baik. Kalau ketika melafalkan vokal i, tengah lidah kita nggak diangkat, lihat ya. Saya niatnya vokal i nih, tapi kita coba tengah lidahnya nggak diangkat. Nggak akan keluar vokal i, teman-teman. Coba sekarang kita angkat bagian tengah lidah kita. Ya, maaf. I. Kelihatan tengah lidahnya naik, kelihatan nggak? Kedengeran nggak vokal i-nya? Kedengeran nggak vokal i-nya? Teman-teman sekalian. Ya. I, kalau misalnya huruf berharokat kasroh tengah lidahnya tak kita angkat, nggak akan ada bunyi vokal i yang jelas. Jadinya gitu. Nggak akan bisa. Maka kalau teman-teman nih sempat dikoreksi ketika ngaji, vokal i-nya kurang jelas ketika kasroh. Salah satu tandanya teman-teman tidak menaikkan tengah lidahnya. Ini sering kali terjadi loh teman-teman. Contohnya pada saat kita melafalkan kalimat basmalah saja. Ketika kita melafalkan huruf kasroh yang berjumpa setelahnya adalah huruf ro,
Seringkali i-nya nggak jelas. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim tanpa disadari. Bismillahirrahmanirrahim, bukan he tapi hi. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan vokal i-nya clear, jelas. Paham sampai sini? Baik, teman-teman yang ngerasa ada manfaat ya, yang pengen sama-sama syiar Quran, banyak orang ternyata di sini yang tanpa saya minta ada yang bergerak bersama. Untuk apa? Untuk menciarkan dakwah Quran ini, menciarkan cahaya Quran ini bersama-sama. Siapa? Di pojok kanan bawah lihat. Berapa banyak? Itu sebagian kecil yang sudah ikut. Di pojok kiri atas ada yang bantu tap-tap layar. Biar apa? Biar algoritma melihat dan algoritma TikTok ini menyebarluaskan. Karena algoritma TikTok itu seneng banget sama penonton yang aktif, yang live-nya itu aktif penontonnya. Barakallahu fikum. Ya, dan tentunya atas izin Allah. Lanjut teman-teman sekalian, ya. Nah, maka di sini jelaskan fayaumai. Jelaskan i-nya dengan cara tadi RRBATL, rendahkan rahang bawah dan angkat bagian tengah lidah kita. Ya. Jelas sampai sana teman-teman? Kita lanjutkan kembali. Nah, ini ada huruf yang menarik lagi. Siap kita bahas? Siap belajar? Semangat. Ini namanya huruf apa teman-teman? Nama asli dari huruf yang saya blok dengan warna hijau ini, ketika dia tidak berharokat, namanya adalah huruf dzal. Saya izin tulis. Nama aslinya adalah huruf dzal. Jadi, jangan sampai teman-teman sahabat-sahabat sekalian bilang bahwasanya huruf ini adalah huruf dza. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf dza. Oke? Jelas ya? Mantap ya. Lanjut ya. Nah, selanjutnya saya izin pindahkan dulu ya namanya ini ke bawah. Oke, di sini. Nah, sekarang setidaknya ada 4 hal yang mesti kita perhatikan ketika kita melafalkan huruf dzal. Oke, 1, 2, 3, 4. Ya. Pertama, jangan sampai ketika teman-teman melafalkan huruf dzal tertukar dengan huruf dal. Kok malah dihapus? Mohon maaf. Jangan sampai tertukar dengan huruf dal. Ini keliru. Oke, ini keliru. Ya. Oke, keliru. Nah, jadi yang harusnya kita baca fayauma idzin, lalu kita baca menjadi huruf dal. Fayauma idin. Nah, itu salah. Ya, nggak boleh tertukar hurufnya. Yang kedua, jangan sampai juga tertukar dengan huruf apa? Huruf zai. Jadi huruf z gitu ya. Fayauma izin zin. Nah, nggak begitu juga. Tidak boleh jadi huruf zai. Ya. Lalu yang ketiga dibaca menjadi seperti huruf jim. Jadi huruf j. Fayauma izin. Oke. Nah, 3 kesalahan ini disebut dengan lahan jali, bukan bang jali. Hati-hati, lahan jali. Lahan jali itu kesalahan yang besar. Bang, kenapa kalau huruf dal tertukar dengan huruf dal, zai dan jim itu kesalahan yang besar? Karena dia sudah menukar huruf antara yang satu dengan lain, itu bisa merubah struktur dalam ayat yang kita baca atau struktur kata. Kalau struktur katanya berubah, maka makna ayat yang harus kita perhatikan bisa jadi ikut berubah. Kalau makna ayatnya jadi rancu, jadi berubah, maka itulah yang membuat dia menjadi kesalahan besar. Disebut dengan lahnul jali, kesalahan yang bisa merubah makna ayat, kesalahan yang nampak. Jadi beda, betul, artinya jadi beda gitu loh ya. Maka seperti apa huruf dzal ini dilafalkan? Ayo kita belajar sama-sama teman-teman ya. Kita saling support di sini. Kita belajar bareng-bareng. Ya, pertama saya pengen nanyain dulu teman-teman, siapa yang masih menganggap huruf dzal itu dilafalkan ujung lidahnya seperti digigit sedikit? Ayo jujur. Siapa di antara teman-teman yang menganggap dzal itu dilafalkan seperti ujung lidahnya digigit sedikit? Betul atau salah? Betul. Yang salah itu kalau betul-betul digigit. Kalau bahasanya adalah seperti digigit, betul. Tapi kalau betul-betul digigit jadi keliru. Jadi keliru kenapa? Kalau huruf dzal dilafalkan dengan cara betul-betul digigit, nanti akan ada sifat huruf dari huruf dzal yang akan dia hilang. Oke, maka seperti apa huruf dzal ini dilafalkan? Oke, kita pelajari bareng-bareng teman-teman sekalian ya. Sip, huruf dzal seperti apa dilafalkan? Ayo kita belajar bareng-bareng, step by step, sedikit-sedikit, perlahan-lahan ya. Oke, saya dampingi teman-teman. Oke, perhatikan baik-baik. Nih, huruf dzal.
Huruf dzal itu ternyata bukan dilafalkan betul-betul digigit teman-teman sekalian, tapi cukup menyentuhkan bagian ujung lidah kita ke ujung gigi seri atas kita. Kalau dia dilafalkan betul-betul digigit, nanti akan ada sifat rokhwah dari huruf dzal yang dia berubah menjadi syiddah. Nah, rokhwah itu artinya apa bang? Rokhwah itu artinya adalah mengalir suaranya, gitu ya. Tapi kalau dia digigit jadinya gini, da, nggak ngalir, harusnya kan kalau digigit jadinya da. Ya, lantas seperti apa huruf dzal ini dilafalkan? Huruf dzal dilafalkan dengan wadhu wadzalu wasa lil ulya min tarafaihima. Apa itu bang? Dengan cara menyentuhkan tipis-tipis bagian ujung lidah kita ke ujung gigi seri atas kita, hanya asal menyentuh saja. Ya, hanya asal menyentuh saja. Oke, sip. Saya coba bantu dulu dengan cara ini. Perhatikan teman-teman, ya, perhatikan baik-baik. Sebentar, ya. Oke, saya izin bantu teman-teman sekalian. Nah, ya, huruf dzal itu dilafalkan seperti ini. Wadhu wadzalu wasalil ulya min tarafaihima. Jadi dari ujung lidah kita yang ini kelihatan nih, yang saya tunjuk nih. Nah, ini ujung lidah kita disentuhkan kemana? Nah, kita punya dua gigi seri atas di sini. Nah, kita punya bagian ujungnya di sini. Nah, disentuhkan ke sini. Ya, ujung lidah kita disentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi seri atas kita. Nah, jadi kalau kita lafalkan jadi nempel doang. Gigi seri bawah kita yang ini nggak usah ikut mencapit kuat-kuat. Kalau dia mencapit jadinya digigit. Kalau digigit sifat suaranya hilang. Ya, cobain lagi ya. Adza idzi udzu azkurkum. Oke, kami sedang persiapkan buku kami sendiri, buku saya sendiri, namanya metode seru hijaiyah. Kita lihat bagaimana cara melafalkan huruf dzal. Spesial buat teman-teman. Ya, kita bocorin. Huruf dzal ya. Oke, sebentar, saya persiapkan buat teman-teman. Ini dia huruf dzal. Abaikan muka sayanya, fokus terhadap animasinya. Za, zi, zu, al, iz, uz, azza, izzi, udzu, za, zi, zu, az, iz, uz, azza, izzi, udzu. Sama? Sejalan? Seiring nggak? Sama nggak? Seirama nggak tuh? Apa yang tadi kita sampaikan? Kaidahnya, contohnya, prakteknya. Ya. Oke. Dan itulah yang sedang kita upayakan buat teman-teman. Biar apa? Bukan biar teman-teman paham, biar kita sama-sama maksimal untuk terus belajar. Oke? Lanjut teman-teman sekalian. Ya, itu huruf dzal. Oke? Jadi disentuhkan cukup dengan menyentuhkan bagian ujung lidah kita ke ujung gigi seri atas kita. Bisa diikuti, bisa difahami. Yang paham alhamdulillah, yang belum pun tidak apa-apa. Ya. Nah, silakan ini dicatat dulu. Silakan di screenshot dulu. Kalau ada yang penting silakan disimpan ke galeri HP-nya masing-masing sahabat-sahabat sekalian. Ya. Lanjut. Sip. Fayauma idzin, pastikan suaranya mengalir. Ya, saya izin hapus ya. Bismillah, mohon izin teman-teman sekalian. Saya izin hapus dulu ya. Sip. Oke. Sekarang huruf dzalnya sudah kita ketahui apa kesalahannya dan bagaimana cara kita melafalkan hurufnya. Ya. Sekarang teman-teman sekalian, dzalnya dia berharokat baris bawah. Baris bawahnya ternyata bukan cuma satu. Kalau tadi di sini baris bawahnya satu, namanya harokat kasroh. Iya enggak? Nah, tapi sekarang bang, kok harokat kasrohnya baris bawahnya dua, namanya harokat apa ini bang? Ini namanya adalah harokat kasroh tain. Saya tulis di atas ya. Namanya adalah harokat kasroh tain. Berarti kasrohnya ada tain, ada dua gitu. Ya. Oke. Sip. Kalau tadi huruf berharokat kasroh, dia mesti dibaca dengan vokal i. Kalau dia kasrohnya ada dua, jadinya vokal konsonan. Apa? I dan an, jadinya in. Nah, jadinya harus dibaca dengan vokal konsonan in. Maka zalnya di sini nggak kita baca zal, tapi kita baca apa? Dibaca menjadi zin.
dibaca menjadi apa? Zin. Gitu, ngaji itu pelan-pelan aja. Gampang kok. Paham? Basicnya dulu. Maka ketika kita baca fayauma idzin, ikuti, pastikan vokalnya in dulu. Ya, kita bahas perlahan-lahan. In, kasrotain, baris bawah 2. Fayauma idzin. Fayauma idzin. Bisa diikuti sampai sini? Pelan-pelan. Ya. Jelas? Sedikit-sedikit insya Allah bisa. Iya, pelan-pelan aja, dinikmati. Dan yang paling penting adalah munculkan rasa bahagia ketika kita belajar dan bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena tidak semua insan yang mengaku dirinya muslim meluangkan lisannya, meluangkan mulutnya untuk basah oleh kalamullah. Nggak semua. Meluangkan waktu, pikiran, tenaga, kuota, itu bukan hal yang remeh. Kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kita dan kita sambut dengan baik dan kita berikhtiar dan Allah tuntun kita, mustahil kita bisa mendapatkan itu. Dan teman-teman semua di sini 1.800-1.900 orang berkumpul karena Quran adalah orang-orang pilihan. Yakin dengan itu dan bersyukurlah. Lanjut teman-teman sekalian, ya. Oke, berarti di sini kita baca fayauma idzin. Itu basicnya. Oke, sip. Bentar ya, kita belum bahas semua nih. Oke, fayauma idzin. Oke, Bang. Ketika zinnya ini berjumpa dengan huruf berikutnya, ini namanya huruf lam, apakah tetap kita baca fayauma idzin la? Fayauma idzin la. Ternyata tidak, teman-teman sekalian, tidak. Ya, nggak lagi dibaca zin dengan vokal konsonan in kasrotain. Lah, kan kasrotain, Bang. Kenapa nggak dibaca dengan tetap vokal in, vokal konsonan in? Karena bertemu dengan huruf lam. Apanya, Bang, yang bertemu dengan huruf lam? Kasrotainnya. Oh, emang kalau ada kasrotain ketemu sama huruf lam, ada hukum, ada apa sih, Bang? Yuk kita pelajari dulu. Itu nama hukumnya apa? Nama hukum tajwidnya adalah idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah. Oke, sip, saya izin tulis ya di atasnya ya, pelan-pelan, step by step, sedikit-sedikit. Idgham bila gunnah. Oke. Apa itu idgham bila gunnah? Oke, perhatikan teman-teman. Jadi, ketika kita belajar hukum tajwid, itu ada berbagai macam bab-babnya. Nah, ada yang namanya bab hukum nun sukun dan tanwin. Apa itu nun sukun? Nun sukun itu artinya nun mati. Ya. Tanwin itu apa? Tanwin itu adalah an, in, un. An, ya, in, oke, un. An, in, un. Ya, nun sukun itu nun mati. Jadi kalau kita membahas hukum nun sukun dan tanwin, itu nanti konsepnya begini. Nun sukun atau tanwin an, in, un berjumpa dengan huruf apa? Berjumpa dengan huruf apa? Hukumnya apa? Jadi ini akan membahas perihal terkait dengan nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf apa dan apa hukumnya. Gitu. Ngerti nggak? Tidak akan terlepas antara nun sukun atau an, in, un. Oke? Sip. Nah, di dalam hukum nun sukun dan tanwin itu nanti ada 4 hukum secara umum. Apa saja, sahabat sekalian? Yang pertama, nama hukumnya adalah izhar. Apa itu izhar? Izhar itu artinya adalah jelas. Nah, tapi bukan ini yang kita bahas. Ya, ada idgham, ini yang nanti kita bahas. Ada iqlab dan ada ikhfa hakiki. Oke, yang kita cari yang mana, Bang? Yang kita cari adalah idgham. Oke, kita cek ya. Huruf-huruf idgham itu ada berapa? Nih, kita cek dulu di bawah. Huruf-huruf idgham itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ro, mim, lam, waw, nun. Biasa disingkat dengan relawan maya atau yarmaluna. Yarmaluna. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi ketika nun sukun bertemu dengan huruf-huruf ini atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang 6 huruf ini, salah satunya itu adalah hukumnya idgham. Oke, tapi idgham itu dipecah menjadi 2 kelompok. Ada idgham bi ghairi gunnah atau bila gunnah, ada idgham bi gunnah. Dari 6 huruf ini dipecah menjadi 2 kelompok. 4 huruf masuk ke idgham bi gunnah, apa saja? Ya, mim, waw, dan nun. Disingkat menjadi yauman atau yanmu. Sisanya 2 huruf yaitu huruf lam dan huruf ro bertemu dengan apa? Disebut dengan idgham bila gunnah.
Oke? Paham sampai sini? Pelan-pelan, step by step, sedikit-sedikit. Jelas sampai sini? Halo, assalamualaikum. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Jelas? Kita lanjutkan kembali. Ya. Nah, berarti idgham bila gunnah itu apa? Nah, inilah hukumnya idgham bila gunnah. Jadi ada nun sukun atau tanwin an inun berjumpa dengan lam dan ro. Nah, itu hukumnya. Itu kondisinya. Oke, nanti kita bahas cara bacanya. Sekarang kita cek dulu dalam ayat. Kita cek dulu dalam ayat. Ya, nih. Di sini kasroh tain berjumpa dengan huruf lam. Di sini nih, yang warna ini nih, yang warna orange ya, yang warna jingga nih, bertemu dengan huruf lam dia. Oke, kita cek dalam rumus ada nggak? Ya, kasroh tain ada nggak kasroh tain di sini? Ada bang, mana nih kasroh tain? Oke, kasroh tain bertemu dengan huruf apa tadi? Dengan huruf lam. Bertemu dengan huruf lam. Ada nggak huruf lamnya? Ada, tandain. Oke, berarti betul ya. Kondisi tadi disebut dengan hukum tajwid idgham bila gunnah. Oke, jelas sampai sini? Jelas? Saya pusing Ustadz belajar tajwid, nggak apa-apa. Pusingnya berpahala daripada pusing mikirin hal yang tidak bermanfaat. Lebih baik pusing mikirin hal yang bermanfaat, berpahala, double dan kita berbahagia atas itu. Ya. Kalau teman-teman pusing, tandanya teman-teman berpikir. Kalau teman-teman berpikir, teman-teman berikhtiar. Teman-teman berikhtiar dapat pahala jadi bekal kita di akhirat. Bekal kita di akhirat kalau cukup masuk ke dalam surga. Allahu Akbar. Ya. Seringkali kita yang hanya diingat pusing, padahal pusing kita dalam belajar itu adalah bentuk luar biasa. Bentuk ibadah luar biasa. Keren ya. Lanjut teman-teman sekalian. Ada bukunya nggak sih? Ada. Buku ini nanti kita sedang persiapkan. Ya. Dilengkapi dengan apa? Dilengkapi dengan ilustrasi video 3D animasi makhraj. Langsung dengan muka saya. Ya. Oke, tapi belum selesai. Ya. Belum tuntas bukunya. Oke. Sip. Mana tadi? Nah, jadi di sini adalah hukum tajwidnya apa? Tuh, sebentar ya. Nah, idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu seperti apa? Kan tadi keadaannya sudah kita bahas. Ya, keadaannya sudah kita bahas kan ya. Sekarang cara bacanya dengan cara idgham. Idgham itu artinya adalah lebur. Bila gunnah artinya tanpa disertai dengung. Jadi caranya apa? Apa yang dileburkan tanpa dengung? Bunyi an-nya. Hah? Kok bunyi an sih? Bunyi konsonan an-nya yang dimasukkan. Bunyi konsonan an-nya. Kenapa bunyi konsonan an? Teman-teman sadar nggak? Bunyi nun sukun bunyinya apa? Bunyi akhirnya konsonan an kan. Bunyi fathah tain, dhammah tain, kasroh tain, bunyi ujungnya bukan bunyi vokal a i u nya kan, tapi bunyi an-nya, an in un. Nah, maka ini perihal memasukkan bunyi an pada tanwin atau nun sukun ke huruf berikutnya. Contoh, kita lihat contohnya di sini. Di sini ada nun sukun ketemu huruf lam. Maka kita bacanya bukan faman lam, tapi bunyi an-nya di sini dileburkan masuk ke lam. Famalam, famalam, famalam. Gitu ya, bukan faman lam. Contoh lagi ya. Walakin la, salah, tapi walakin la, walakin la. Iya enggak? Iya enggak? Gitu ya teman-teman sekalian ya. Jelas? Jelas ya? Oke, bisa diikuti pelan-pelan. Kita cocokkan sekarang. Berarti dalam ayat yang tadi kita baca, kita nggak baca fayauma idzin. Bunyi vokal an di sini, ya bunyi konsonan an di sini, nggak lagi dibacaan, tapi dileburkan ke huruf berikutnya, itu huruf lam. Fayauma idzillah, fayauma idzillah. Bisa diikuti. Ya, oke, sip. Nah, pertemuan antara kasroh tain dengan huruf lam mengakibatkan ada tanda tasydid di sini sebagai bentuk lamnya itu ditekan l-nya fayauma idzillah karena impact dari kasroh tain yang berjumpa dengan lam. Efek dari bunyian yang dileburkan ke lam adalah tanda tasydid di sini. Fayauma idzillah. Gitu jadinya. Lebur atau memasukkan itu sama-sama. Memasukkan, meleburkan itu sama aja.
Ya, itu cuman beda diksi saja. Betul, ini surah Al-Fajr. Teman-teman, bayangkan teman-teman berkumpul dengan orang yang sama-sama semangat belajar dalam satu ruangan, 1000-an orang, bahkan hampir 2000 di sini karena Quran. Terus teman-teman berserentak ikut menyebarluaskan, ikut mengajak teman-teman yang lain, ada yang bantu tap-tap layar. Itu adalah bentuk bukti dakwah syiar Quran ini tidak berjalan sendiri hanya oleh satu orang atau 2 orang, tapi kolektif, semua bekerja, semua berikhtiar dan mendapatkan insya Allah pahala jariah untuk kita semua. Ya, oke, lanjut ya, sip. Kita lanjutkan. Fayauma idzilla. Jadi udah nggak ada lagi n-nya, dimasukkan ke huruf berikutnya. Jelas? Paham? Difoto dulu nih teman-teman, kalau ada yang penting-penting difoto, layarnya di screenshot, dimasukkan ke HP-nya masing-masing, disimpan di galeri fotonya. Biar galeri foto kita isinya bukan cuman selfie-selfie narsis-narsisan aja, tapi ada catatan-catatan baik yang kita ikhtiarkan. Allahu Akbar ya. Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Saya izin hapus. Ya. Nah, sekarang kita akan berfokus terhadap huruf berikutnya. Oke, sudah mulai bosan atau belum bosan? Ini namanya huruf apa? Ini Masya Allah sebentar. Nah, ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf lam. Sekali lagi, ini namanya huruf lam. Jangan sampai teman-teman ada yang bilang huruf la. Namanya ketika dia tidak berharokat, aslinya adalah lam. Oke. Sekarang, bagaimana cara melafalkan huruf lam? Siapa di antara teman-teman yang masih menganggap bahwasannya huruf lam ini dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet? L alfabet atau L sehari-hari kita. Apakah sama? Jawabannya hati-hati, belum tentu. Ya, belum tentu. Gitu. Jadi ada dominan huruf hijaiyah itu hampir sama dengan abjad alfabet. Ada yang sama persis kayak huruf mim dengan m sama, huruf nun dengan huruf n, nun dengan n sama, huruf ba dengan b sama, huruf hamzah dengan a i u sama, terus huruf fa dengan huruf f sama. Cuman nggak semua. Contohnya yang harus kita cek adalah huruf lam. Memang diwakilkan dengan huruf L, tapi apakah sama dengan huruf L alfabet? Belum tentu. Maka yuk perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik teman-teman, sahabat-sahabat Quran sekalian. Jika teman-teman melafalkan huruf L, ya, huruf L pada abjad alfabetnya, ya, perhatikan. Jika teman-teman melafalkan huruf L pada abjad alfabetnya, ya, perhatikan seperti ini. Perhatikan. Nih ya, kalau teman-teman melafalkan huruf L pada abjad alfabetnya, hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah yang ini nih. Oke, yang ini nih yang saya tunjuk nih, ujung akhir lidah yang ini, oke, ke langit-langit bagian depan. Kalau L-nya teman-teman lafalkan seperti itu, contohnya begini, al. Kalau L teman-teman seperti ini, lalu huruf lam hijaiyah teman-teman diserupakan dengan L yang seperti tadi, maka lamnya keliru. Lam hijaiyahnya keliru. Karena lam nggak cukup hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah kita saja ke langit-langit. Nggak cukup teman-teman sekalian. Nggak cukup. Karena itu bukan makhraj huruf lam. Bisa difahami sampai sini? Sekali lagi saya contohkan, mohon maaf berulang kali. Ya, jika teman-teman menganggap huruf L itu dan melafalkan L-nya seperti ini, perhatikan, melafalkan huruf L-nya seperti ini, lihat. Ujung lidah kita doang, yang ujung lidahnya doang nih, bagian yang ini doang nih, ujung lidah doang nih, disentuhkan ke langit-langit bagian depan nih. Contohnya begini. Al. Seperti itu L-nya. Lalu huruf lam hijaiyah teman-teman diserupakan dengan pelafalan L alfabet yang seperti tadi, maka lamnya keliru. Oke. Ya, lantas harus seperti apa kita lafalkan? Lantas harus bagaimana kita lafalkan? Baik. Jadi huruf lam itu seperti ini. Ingat, setiap huruf hijaiyah itu punya makhraj, punya tempat keluar huruf. Di mana tempat keluar huruf lam, sahabat sekalian? Oke, kita cari tahu nih. Huruf lam itu dilafalkan dari walamu adena halimun tahaha, dari pinggir lidah kita, ya, yang ini, tapi bukan seluruh pinggir lidahnya.
tapi hanya pinggir lidah bagian depan yang kiri menyusur sampai ke ujung lidahnya, lalu pinggir lidah depan yang kanan menyusur sampai ke ujung lidahnya, walamu adenaha limuntahaha, disentuhkan ke arah langit-langit. Di mana? Disentuhkan ke sini. Disentuhkan ke sini. Mohon maaf goyang-goyang. Disentuhkan ke sini. Sehingga ketika kita lafalkan seperti ini. Alhamdu 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 bukan alladzina kafaru alhamdulillahi rabbil alamin. Jelas? Ya, jadi insyaallah ya, kita dampingi teman-teman pelan-pelan, step by step, sedikit-sedikit. Ya. Teman-teman senang belajar seperti ini atau pengen selewat-selewat? Atau pengen selewat-selewat atau pengen seperti ini? Pelan-pelan aja diulang-ulang. Itu lagi bahasanya, ngulang, ingat-ingat lagi, praktekan. Itu lagi bahasanya, ingat-ingat, ulang, praktekan gitu. Ya. Sip, lanjutin ya. Mohon maaf kalau cara saya ini ada yang kurang cocok ke teman-teman ya. Oke. Maka kita baca bukan fayauma idzilla, tapi fayauma idzilla, fayauma idzilla. Paham? Jelas? Baik, kita lanjutkan kembali ya, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Oke, lamnya di sini bertasydid. Ya, lamnya berharokat fathah, dibaca dengan vokal A. Vokal A berarti tandanya huruf itu tipis karena ada fathah yang dia dibaca dengan vokal O. Kalau ketika fathah dibaca dengan vokal O, saya izin ingatkan, kalau ketika fathah baris atas ada huruf hijaiyah apapun yang vokalnya terdengar bukan A tapi vokalnya terdengar seperti vokal O, maka tandanya huruf tersebut adalah huruf yang tebal. Contohnya apa? So, bo, ya, po, wo, ho. Nah, itu huruf-huruf yang ketika fathah dia terdengar seperti vokal O, tandanya dia adalah huruf yang tebal. Kalau vokalnya A berarti tipis. Maka lam di sini kan dia ketika fathah vokalnya bukan vokal O kan, bukan fayauma idzillo tapi fayauma idzilla, maka huruf lam termasuk ke dalam huruf yang tipis ya, kadarnya tipis. Oke? Maka kita ingatkan ya, analogi kita kalau ada huruf berharokat fathah dan dia kadarnya adalah kadar yang tipis karena vokal A, maka kita baca dengan cara BMSS. Ini hanya diksi dan analogi kami saja. BMSS itu buka mulut sambil disertai dengan senyum sedikit. Ya, jadi dibacanya begini, bukan la fayauma idzillah, nggak, tapi fayauma idzillah, la ada senyumnya sedikit, la bukan la tapi la nggak, tapi la, beda. Jadi yang dimaksud dengan senyum di sini tuh begini, la fayauma idzillah yu'adzibu adzaba. Maaf Ustaz, kalau saya lihat Syekh Sudais kok bacanya biasa aja karena sudah terbiasa. Jadi ketika kita melihat yang biasa, kayak biasa aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali teman-teman sudah hebat bacaannya. Nah, Syekh Sudais itu sudah terbiasa berpuluh-puluh tahun bila mengimami, berpuluh-puluh tahun beliau baca Quran sehingga terlihatnya biasa. Seperti kita melihat orang-orang yang sedang olahraga, lari 10 menit, 20 menit, sejam, 2 jam kok kayak yang biasa, nggak capek. Nah, seperti itu bayangannya. Ya. Oke, kalau teman-teman pengen lihat ya yang di Indonesia yang bacaannya betul memperhatikan bacaannya ya, ini mungkin teman-teman sudah tahu influencer guru-guru kita ya, namanya Ustadz Boim, Ustadz Ibrahim El-Haq. Beliau sekarang lagi kuliah di Madinah. Perhatikan bagaimana beliau melafalkan bacaannya. Beliau di Madinah, perhatikan bagaimana beliau melafalkan. Cari silakan video-videonya. Itu jelas, mana kasrah, mana dhammah, mana fathah, itu jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Jadi nggak bisa kita melihat hanya salah satu orang baca Quran seperti ini lalu beda dengan yang lain, itu salah, belum tentu. Pentingnya kita bertalaki, pentingnya kita bermusyafahah. Nah, ya. Atau boleh lihat cari namanya Saihul Bashir. Beliau ya Bashirun. Beliau juga di Madinah. Orang kita. Ada Ustadz Boim Ibrahim El-Haq, ada Ustadz Saihul Bashir. Bagaimana cara melafalkan bacaannya? Jelas. A-I-U-nya. Jelas huruf demi hurufnya. Diperhatikan hak mustahak setiap hurufnya. Ya. Oke? Sip, lanjut. Kita lanjutkan ya. Fayauma idzillah. Jadi dibaca buka mulut sambil seolah sedikit tersenyum. La bukan la. Ya. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Kita lanjutkan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, huruf lamnya belum selesai, belum tuntas. Lamnya di sini ada tanda gambar burung terbalik. Ini sering kita sebut dengan tanda apa? Tadi sudah kita senggol sedikit. Namanya adalah tanda tasydid. Ada yang bilang tasydid, ada yang bilang sabdu, ada yang bilang musyaddad, ada yang bilang syaddah, syiddah, silahkan. Namun saya izin dalam ruang belajar kita sebut ini dengan tanda tasydid. Ya. Oke, huruf yang bertasydid cara melafalkannya cukup dengan ditekan. Ini saya izin ingatkan. Semua huruf hijaiyah yang bertasydid pelafalannya cukup hanya kita tekan saja. Kok warna merah sih? Cukup kita tekan saja, ya, tekan saja. Kecuali dua huruf. Kecuali dua huruf. Ketika siapa? Huruf nun, oke, dan mim. Ketika mereka bertasydid, ya, maka tandanya mereka harus ditahan. Dengungannya 2 harokat. Nama hukum tajwidnya adalah gunnah. Mohon maaf ya tulisannya acak adut nih ya. Nun dan mim ketika bertasydid dia harus ditahan 2 harokat baru. Karena punya hukum namanya gunnah. Punya hukum namanya gunnah. Apa? Punya hukum namanya adalah gunnah, teman-teman sih. Oke. Sehingga dia dibaca kadarnya tahan 2 harokat. Inna amma yatasaalun. Gitu. Kalau selain nun dan mim dia nggak ditahan, hanya ditekan. Contohnya huruf lam nggak kita baca begini ya. Perhatikan. Fayauma idzillah, nggak cukup di tekan saja. Fayauma idzillah. Jelas ya, paham sampai sini? Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Sip ya. Oke, selanjutnya ya, di sini kita mendapati ada huruf apa teman-teman? Ini namanya adalah huruf apa? Coba ini saya cek dulu deh teman-teman, ini huruf apa ya? Kita cek dulu ya, ini huruf apa? Ayo. Nah kan siapa yang jawab alif? Ada yang jawab alif? Nah, berarti kita izin, mohon Bapak Ibu sekalian saya izin tilang. Yang jawab ini alif, ini adalah tanda kita menilang. Nah ya, ini bukan alif, hati-hati ya. Betul alif. Salah, astagfirullah, saya yang salah. Ternyata saya yang harus menilang diri saya sendiri. Ini alif. Ini alif. Tuh, perhatikan. Tadi saya kira ini hamzah, kenapa? Saya kira ini hamzahnya berharokat. Ternyata ini harokatnya milik huruf ya. Berarti huruf ini tidak berharokat. Kalau tidak berharokat berarti namanya adalah huruf alif. Berarti yang salah siapa? Saya. Makanya yang ditilang siapa? Saya. Aduh, saya ditilang sendiri ya. Sip ya. Jadi ini alif. Ya, alif itu adalah bentuk seperti ini. Kalau hamzah, nih kita bandingkannya di sini aja nih. Nih. Nah, ya, mohon maaf ya. Nah, di sini alif. Ini alif. Alif itu sama seperti ini. Di atas dan di bawahnya tidak berharokat. Di atas dan di bawahnya tidak berharokat. Ya. Karena fungsi alif hanya untuk memperpanjang huruf sebelum alif yang berharokat fathah. Nah, kalau hamzah itu bentuknya yang ini. Bentuknya seperti alif, tapi dia berharokat. Nah, gitu ya. Nah, itu sama, saya juga bisa salah ya. Tuh, makanya saya tilang diri saya sendiri. Oke, maaf ya. Nah, perhatikan. Yang ini alif, karena dia tidak berharokat di atas dan di bawahnya, fungsinya hanya untuk memperpanjang huruf sebelumnya fathah. Oke?
Kalau ini bukan alif, ini baru hamzah karena dia berharokat. Oke, nah untung saya sebentar kela. Ternyata ini bukan alif. Saya mau nilang, teman-teman bilang alif, padahal saya yang ditilang ya. Ini namanya alif. Maka di sini kita mendapati huruf lamnya berharokat fathah berjumpa dengan alif. Maka di sini la-nya dibaca berapa harokat? Ingat, ada fathah ketemu alif. Maka la-nya dibaca berapa harokat? La-nya dibaca dua harokat. Ada hukum apa di sana? Ada hukum namanya adalah mad tabi'i. Allahu akbar. Teman-teman maafin saya ya, tadi ada salah ya. Maafin nggak nih? Ya, ini sudah mulai pening ya. Saya biasanya pakai mic yang ini teman-teman. Sekarang saya mohon izin, suaranya jelas nggak di sana kalau pakai mic yang ini? Biasanya saya pakai mic yang ini. Cuman pakai mic yang ini tuh telinganya kemarin karena suaranya masuk ke telinga saya, jadi kayak yang tahu Sundanya tuh torek, kayak budak gitu, nggak enak, capek telinganya. Saya pakai ini sekarang, kedengeran jelas? Oke, baik. Nah, kalau pakai ini kurangnya apa? Pening, karena ini neken. Ya, gitu. Oke, sebentar ya. Oke, curhat sedikit boleh? Boleh ya. Itu saya curhat sedikit ya. Nah, begitu. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, oke, kita lanjutkan kembali. Perhatikan teman-teman sekalian ya, kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat fathah, lalu dia bertegur sapa dengan alif, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Ya, Bang, kalau saya sering sebut dia dengan mad asli boleh nggak? Boleh. Teman-teman bilang ini adalah mad asli boleh dan nggak salah. Betul, betul. Tapi mad asli ini sebenarnya jawaban umum. Karena mad asli itu adalah mad tabi'i, tapi tidak semua mad tabi'i itu mad asli. Salah, tidak semua mad asli itu mad tabi'i. Nah, gitu. Jadi mad tabi'i bagian dari mad asli, tapi mad asli itu ada macam-macam. Ada mad tabi'i, ada mad iwad, ada mad badal, ada mad silah qasirah. Gitu. Ya. Nah, salah satunya mad tabi'i. Jadi kalau kita jawab mad tabi'i, ya mad asli, ini masih bingung nih. Mad asli yang mana? Mad aslinya mad tabi'i. Saya lebih pilih untuk jawab ini mad tabi'i. Tapi teman-teman mau jawab mad asli, mangga silahkan. Ya, oke, jelas. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran yang akan sering kita baca, yang akan sering kita temui, yang akan sering kita lafalkan adalah hukum tajwid mad tabi'i. Mad tabi'i. Maka pastikan 2 harokatnya ini konsisten. 2 harokatnya 2 harokatnya konsisten, 2 harokatnya pas. Enggak kepanjangan, enggak kependekan, tapi pas 2 harokat. Nah, gimana caranya teman-teman sekalian? Caranya diayun dengan nada. Jadi perhatikan begini. Perhatikan la-nya ya. Fayauma idzil layu. Ya. Oke. Lagi. Fayauma idzil layu. Pakai nada. Nanti kalau teman-teman sudah terbiasa tidak pakai nada pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Contohnya gimana? Contohnya begini. Fayauma idzil layu. Tapi kadarnya tetap 2 kali ayun, walaupun nggak diayun dengan nada. Ya. Nah, jadi mengayun 2 kali ayun pada hukum tajwid mad tabi'i itu adalah tips dan trik agar kita yang bacaan 2 harokatnya ketika mad tabi'i belum konsisten. Maka konsistenkanlah dengan ayunan tadi. Kalau sudah konsisten, terserah teman-teman sekalian. Mau diayunkan? Boleh. Mau nggak diayunkan? Boleh. Yang paling penting 2 harokatnya tepat. Gitu. Ya, contoh lagi. Kalau yang belum konsisten, ayunkan yuk nadanya. Fayauma idzil layu. Kalau misalnya udah konsisten, fayauma idzil layu. Bedakan antara layu dengan layu. Yang satu pakai nada, yang satu enggak, tapi 2 kadarnya sama. Ya. Oke, sip. Lanjutin ya. Sedikit lagi ya.
Oke, selanjutnya ya, ini soalnya setelah ini teman-teman, saya sedang mempersiapkan. Setelah ini saya harus pergi dulu, makanya nggak ada sesi talaki. Saya harus pergi mempersiapkan belajar seperti ini tapi offline. Buat teman-teman yang di Bandung, kita rutinkan 2 minggu sekali. Ya, gitu. Di luar kota saya belum bisa rutinkan karena saya di Bandung. Oke, mohon doanya. Nanti saya mau cek tempatnya, ya, cek teknis dan segala macamnya. Semoga pekan depan atau maksimal 2 pekan lagi. Nanti kita siarkan buat teman-teman 2 minggu sekali, ya. Oke. Nah, yang nggak bisa ikut teman-teman tetap bisa online nanti ya. Oke, kita baca. Sekarang ini namanya apa? Bentuknya seperti mangkok, tapi ada titik 2-nya di bawah. Ini namanya adalah huruf ya. Nama aslinya ketika dia tidak berharokat namanya adalah huruf ya. Persis huruf ya ini dilafalkan seperti kita melafalkan huruf y. Ya, dah beres. Ya. Oke, lanjut. Y adalah ya adalah y, gitu sama kalau ini ya. Sip. Huruf ya di sini dia berharokat, di atasnya terdapat simpul angka 9. Nah, menarik nih teman-teman sekalian. Jika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini namanya harokat apa teman-teman? Namanya adalah harokat dhammah. Oke, namanya istilahnya itu dhammah. Huruf hijaiyah yang dia berharokat dhammah, dia mesti dibaca dengan vokal U. Maka huruf ya-nya nggak lagi kita baca ya. Kenapa? Karena dia berharokatnya harokat dhammah. Maka dibacanya menjadi yu gitu ya, bukan ya lagi. Ya. Oke, maka setiap huruf yang dia berharokat dhammah, huruf harokat dhammah tidak akan pernah sempurna pelafalan vokal U-nya apabila tidak kita lafalkan dengan seperti ini. Pastikan ketika kita melafalkan huruf berharokat dhammah harus apa teman-teman yang udah sering ikut live ini? Harus dilafalkan dengan monyong, dengan muncung, dengan mencucu. Karena apa? Karena wa kullu madmumin falan yatima, huruf berharokat dhammah tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan pelafalan kecuali ila dengan cara apa? Bidhammi syafataini dhammah, dengan cara memuncungkan, memajukan mulut kita ke arah depan. A'udzu, na'budu. Jadi bukan cuman a'udzu, iyyaka na'budu. Enggak, tapi a'udzu billah. Ya. Fa yauma idzil la yu'a, bukan yu. Nah, maka itu adalah harokat dhammah yang kurang sempurna. Jelas sampai sini? Kita lanjutkan lagi. Ayo kita lanjutkan. Teman-teman sekali lagi syukron jazakumullahu khairan ahsanal jaza untuk teman-teman yang sudah ikut bahu-membahu bersama kami untuk menciarkan dakwah Quran ini, menciarkan pembelajaran Quran ini. Ya, ternyata bukan hanya saya sendiri, bukan hanya kami dengan tim saja, tapi teman-teman ikut berjuang bersama di pojok kanan bawah. Ya, lihat berapa banyak yang sudah share. Lihat di pojok kiri atas. Jangan biarkan nikmat ini terputus di HP teman-teman sekalian, padahal ada peluang untuk teman-teman, ya, sambungkan lagi kepada yang lain. Ya, barakallahu fikum. Semoga jadi pahala jariah bersama, ya. Oke, maka muncungkan mulutnya. Ya, muncungkan mulutnya. Oke. Sip teman-teman sekalian, ya. Kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Nah teman-teman, ini huruf apa ya? Terakhir deh buat teman-teman. Ini nama aslinya huruf apa? Nama aslinya adalah huruf ain. Apa? Nama aslinya adalah huruf ain. Kita izin tulis boleh? Sip. Jadi jangan sampai teman-teman ada yang bilang bahwasannya ini adalah huruf A. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf A. Ya, ini nama aslinya adalah huruf ain. Oke. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Bagaimana cara melafalkan huruf ain? Huruf ain ini dilafalkan ada satu kesalahan besar yang sering menyertai ketika kita melafalkan huruf ain. Apa? Banyak orang melafalkannya tertukar bukan huruf ain tapi berubah menjadi apa? Berubah menjadi hamzah. Kalau berubah menjadi hamzah, maka ini adalah kesalahan yang besar. Oke. Afwan Ustadz, apakah bisa ke Depok? Bisa, nanti kalau diagendakan bisa-bisa saja ya. Keluar Depok bisa. Keluar Indonesia pun kalau ada
yang butuh ya dan kita mampu kita berangkat. Tapi yang rutin di Bandung karena saya di Bandung ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, baik. Jadi huruf ain ini kesalahan yang sering kali terjadi adalah huruf ain tertukar dengan huruf hamzah. Ya, kenapa ini menjadi kesalahan besar? Kalau ada kesalahan kasusnya adalah tertukar huruf, itu bisa merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat yang akan ikut berubah. Kalau makna ayat berubah dan ini adalah masalah besar. Gitu ya. Oke? Nah, namanya lahan jali. Ya, iya banyak ketukar-tukar ya. Yang harusnya kita baca Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu kesalahan besar. Ya, maka yuk kita kenalan gimana agar ain kita ini tidak menghasilkan kesalahan besar tertukar dengan huruf hamzah yang harusnya kita baca la yu'adzibu, tapi kita baca la yu'adzibu, la yu'adzibu, itu keliru. Besar kesalahannya. Maka yuk kita kenalan sama huruf ain. Teman-teman, spesial untuk huruf ain ini kita akan bahas dari surat cinta saya buat teman-teman pakai surat cinta metode seru hijaiyah. Di mana huruf ain dilafalkan dan seperti apa huruf ain dilafalkan. Oke, yuk kita pelajari. Saya siapkan dulu ya. Sambil dibantu teman-teman kalau ada yang mau tap play dan share silahkan. Saya persiapkan dulu. Huruf ain ya. Ini buku kita nanti insya Allah rencananya launching semoga bulan Desember atau maksimal Januari. Mohon doanya ya. Oke, huruf ain ya. Mana huruf ain teman-teman? Nah ini ya, perhatikan. Oke. Huruf ain nanti kita bahas makhraj dan sifatnya. Di mana huruf ain ini dilafalkan? Oke, kita lihat makhrajnya. Huruf ain ini dilafalkan keluar dari bagian tengah tenggorokan atau namanya wastul halqi. Tsumma liwaslihi fa'ainun ha'u. Ya, di mana itu? Nih, di area sini. Kelihatan nggak? Tuh, ya, ini ada bagian titik putih. Inilah titik artikulasi huruf ain dari bagian tengah tenggorokan. Tepatnya bagian katup epiglotis yang menyempit ke arah dinding tenggorokan. Yang menyempit ke arah dinding tenggorokan. Ya, jadi bagiannya bagian ini. A, ai, au, na'budu, pastikan di sini. Ya. Nah, banyak orang melafalkan ain itu menjadi hamzah. Kenapa? Karena banyak orang melafalkannya bukan di sini. Bukan di sini. Tapi banyak orang melafalkannya di mana? Banyak orang melafalkannya di sini. Terlalu ke bawah. Kalau di sini jadinya hamzah. Jelas? Jelas ya? Oke, saya akan perlihatkan ilustrasinya spesial buat teman-teman. Ceritanya teman-teman udah punya bukunya ya. Punya HP kan? Scan barcode, video animasinya scan barcode. Oke, kita perlihatkan bagaimana huruf ain kita lafalkan. Ya, ini yang sedang kita kembangkan, teknologi yang sedang kita kembangkan dalam buku kita. Huruf ain. Perhatikan bagaimana huruf ain dilafalkan. Bismillah. Abaikan muka sayanya. Nih, ain dilafalkan dari sini. Perhatikan. A, ai, au. Kelihatan? Ulang lagi. A, ai, au. Kelihatan? Dari sini, ini yang bergerak. Inilah yang dimaksud dengan katup epiglotis yang menyempit ke dinding tenggorokan kita. Nah, banyak orang melafalkan ain bukan di sini, tapi dari mana? Banyak orang melafalkan ain itu dilafalkan dari hamzah. Dari mana? Dari sini. Aduh, ya sebentar. Mau habis baterai HP-nya. Bentar. Nah, banyak orang melafalkan ain itu bukan dari tengah tenggorokan. Bukan ini yang aktif, tapi yang ini yang aktif. Nih. Nah, ini a, i, u, a, i, u. Nah, gitu. Jadinya alhasil suaranya beda. Alhasil suaranya beda, teman-teman sekalian. Bisa difahami? Bisa diikuti? Dan nanti di buku itu dijelaskan setiap huruf dalam kondisi bersukun, berharokat, bertasydid, contoh penggalan katanya ada, contoh penggalan ayatnya ada, video belajar langsung bersama saya pengucapannya ada, ya, ilustrasi gambar makhrajnya ada, ilustrasi video 3D animasi makhrajnya ada, sifat-sifat hurufnya ada. Ya, kapan buku itu ada? Buat teman-teman standby di grup kita komunitas majelis bedah tajwid. Oke? Sip. Nah, di sana dapat lagi teman-teman, ya, itu masuk grupnya free ya. Selain dapat informasi launching buku kita siapkan nanti kelas intensif berbayarnya. Kelas free juga ada,
ya. Lalu ada rekaman live kita, ada notifikasi setiap kita live. Ya, yuk. Selamat buat teman-teman yang udah masuk grup ya. Sip, sudah ada 14.000 member teman-teman sekalian. Sip, kita baca dulu bareng-bareng ya. Kita baca dulu bareng-bareng. Perhatikan baik-baik, teman-teman. Sebelum kita baca, ya. Senang nggak belajar per huruf seperti ini? Ya. Senang nggak belajar per huruf seperti ini? Per huruf, per harokat, per hukum tajwid kita bahas pelan-pelan. Senang nggak? Kalau beli bukunya aja bisa, tapi nanti belum ada kalau bukunya. Ya, masih kita persiapkan. Senang nggak? Oke. Kalau nanti ya sebelum kita selesai, sebelum saya berangkat menyiapkan kegiatan offline kita di Bandung, kalau ada Al-Quran seperti ini, teman-teman mau nggak? Setiap hurufnya dibahas, lalu setiap hurufnya ada prakteknya, lalu ada hukum-hukum tajwidnya lengkap, kita bisa lihat di sini dengan rumus-rumusnya, ada pembahasan per harokat, ada pembahasan tebal tipisnya seperti ini, ya. Nah, nanti setiap huruf dibahas seperti ini. Tuh, ada gambar makhrajnya, ada kesalahannya apa aja, ya, tipsnya seperti apa, sifat-sifatnya bagaimana. Nanti setiap huruf ada contoh latihannya, ya. Setiap huruf nanti ada contoh latihannya. Mana nih? Contohnya ini, huruf bod, ada pola latihannya. Ada latihannya dalam ayatnya, wa may yudlil, ada bahasannya, waman menjadi wa may yudlil, ada pembahasannya. Allahu Akbar. Ada yang mau? Boleh komen mau dulu sebelum kita baca ayatnya. Boleh komen mau dulu. Ya, boleh komen mau dulu. Nanti kalau buku teman-teman harus masuk grup dulu. Kalau buku. Mau. Oke, saya nanti sediakan hanya untuk 60 kuota aja ya. 50 sampai 60 deh karena saya harus siap-siap berangkat. Oke? Sip. Kita baca dulu bareng-bareng. Enaknya teman-teman, nanti ini bukan hanya untuk abang kakak sekalian. Ini buat oma opa, ada yang segede gaban ini. Ada yang segede gaban. Besar. Tuh. Oke, yang mau nanti setelah ini, ya. Oke, kita baca bareng-bareng teman-teman sekalian. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. Lagi. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. Lagi. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. Saya contohkan pelafalannya. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. Terakhir, فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. صدق الله العظيم.